Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Limnologi MSPB akan menjelaskan tentang masalah parameter fisika dan kimia tentang masalah kualitas air. Adapun cakupan bahasan yang kami bahas ada salinitas, fosfat, dan juga oksigen. Kelompok 1 terdiri dari Alda Firdaus, saya sendiri dengan NIM 026, lalu Dwi Elisa NIM 052, Herdi NIM 008. Cakupan materinya ada parameter fisika 1 yaitu salinitas dan parameter kimia ada 2 yaitu fosfat dan oksigen. Dan sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui tentang masalah apa itu water quality. What is water quality? Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status kualitas air. Kualitas mutu air merupakan tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan. Langsung saja pada salinitas. Salinitas di sini sebagai parameter fisika penentu kualitas air. Apa itu salinitas? Salinitas merupakan salah satu parameter fisika yang dapat mempengaruhi kualitas air. Salinitas sendiri adalah konsentrasi total ion yang terdapat di air. Salinitas menggambarkan padatan total di dalam air setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromid dan iodid digantikan oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi. Salinitas dinyatakan dalam satuan G/kg atau promil 0% atau bisa disebut juga ppt part/1000 atau ppm part/million. Nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh suplai air tawar ke air laut, curah hujan, musim, tipografi, pasang surut, dan evaporasi. Lanjut pada faktor yang mempengaruhi salinitas. Pasti faktor-faktornya. Yang pertama ada pola sirkulasi air. Yang kedua ada penguapan atau evaporasi. Yang ketiga ada curah hujan atau presipitasi. Lalu selanjutnya ada aliran sungai di sekitar atau runoff. Lanjut pada jenis-jenis perairan berdasarkan salinitasnya. Ada 4 macam. Yang pertama ada perairan tawar, payau, laut, dan juga hipersalin. Yang pertama ada perairan tawar yang memiliki salinitas sekitar 0 sampai 5 part/1000. Contohnya ada air minum, air sungai, sumpur, dan lain-lain. Yang kedua adalah perairan payau yang memiliki salinitas sekitar 5 sampai 30 part/1000. Contohnya adalah pada daerah hutan bakau, muara sungai, dan daerah tambak. Selanjutnya adalah perairan laut atau saline water, memiliki salinitas sekitar 30 sampai 50 part/1000. Contohnya adalah laut lepas. Lalu yang terakhir adalah hipersalin. Perairan hipersalin atau brine water memiliki salinitas lebih dari 50 part/1000. Contohnya adalah laut yang dekat kutub. Selanjutnya adalah metode pengukuran salinitas air. Metodenya ada 3 macam. Ada pengukuran refraksi, densitas, dan konduktivitas. Refraksi menggunakan alat hand refractometer yang digunakan untuk menghitung jumlah salinitas air laut.
Prinsip pengukuran ini menggunakan pembiasan cahaya. Lalu metode yang kedua adalah densitas, menggunakan alat yaitu salinometer. Salinometer bekerja berdasarkan massa jenis air yang diukur. Alat ini akan mengapung jika massa jenis air yang diukur padat atau salinitas air tersebut tinggi. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode konduktivitas dengan menggunakan alat conductivity-meter, di mana cara kerjanya yaitu menggunakan penghantar listrik. Dan yang terakhir adalah fungsi salinitas. Salinitas penting artinya bagi kelangsungan hidup organisme. Mengapa tidak? Hampir semua organisme laut hanya dapat hidup pada daerah yang punya perubahan salinitas yang kecil. Lalu pengujian salinitas pada air laut berfungsi sebagai penentu densitas air laut. Mengetahui bentuk arus air laut, prediksi pertukaran air antara atmosfer dan lautan, sebagai studi ekosistem laut, serta mengetahui proses biologi dan fisika yang terjadi pada air pesisir dan sekitarnya. Lalu materi yang kedua yaitu fosfat. Fosfat di sini sebagai parameter kimia penentu kualitas air. Di sini akan dijelaskan oleh Herdi. Senyawa kimia dalam bentuk ion yang dapat menurunkan kualitas perairan, membahayakan kehidupan makhluk hidup. Fosfat merupakan salah satu bahan kimia yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Bentuk fosfat dalam perairan adalah ortofosfat. Pada umumnya, fosfat yang terdapat dalam suatu perairan dapat berasal dari kotoran manusia atau hewan, sabun, industri pulp, dan kertas, deterjen. Fosfat dalam air. Penggunaan detergen dalam rumah tangga juga menjadi penyumbang kadar fosfat yang signifikan dalam perairan. Biota air membutuhkan kadar fosfat untuk kehidupannya. Namun jika dalam konsentrasi yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang berbahaya. Jumlah fosfat yang tinggi akan menghasilkan pertumbuhan alga, kurangnya sinar matahari yang masuk ke perairan. Ketika alga mati, bakteri akan menggunakan oksigen terlalu di dalam air. Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Fosfat dalam perairan terdapat dalam bentuk senyawa anorganik terlarut dan senyawa organik. Senyawa fosfat ini mengalami hidrolisis menjadi bentuk ortofosfat PO4 yang dimanfaatkan langsung oleh fitoplankton atau algae. Fosfat tidak bersifat toksik, namun jika diiringi dengan kelebihan kadar nitrogen dapat menstimulir ledakan algae plum sehingga menghambat penetrasi oksigen dan cahaya matahari. Keberadaan fosfat berhubungan erat dengan tingkat kesuburan perairan. Perairan dengan tingkat kesuburan sedang, perairan kadar ortofosfat 0,011 sampai 0,03 mg per liter. Klasifikasi perairan berdasarkan kadar fosfat. Berdasarkan kadar fosfor total, perairan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, perairan dengan tingkat kesuburan rendah yang memiliki kadar fosfat total berkisar antara 0 sampai 0,02 mg per liter. Yang kedua, perairan dengan tingkat kesuburan sedang yang memiliki kadar fosfat total 0,021 sampai 0,05 mg per liter. Perairan dengan tingkat kesuburan tinggi yang memiliki kadar fosfat total 0,051 sampai 0,1 mg per liter. Peranan fosfat bagi perairan.
Fosfat memiliki peran vital bagi pertumbuhan serta metabolisme fitoplankton atau alga yang biasa digunakan sebagai indikator kualitas dan tingkat kesuburan bagi suatu perairan. Kandungan ortofosfat dalam perairan menandakan kesuburan perairan tersebut. Nah, yang ketiga adalah tentang masalah oksigen. Oksigen di sini sebagai parameter kimia penentu kualitas air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Chapter 3, Oksigen, parameter kimia penentu kualitas air. Oksigen dalam perairan. Untuk mengetahui kualitas air dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan mengamati beberapa parameter kimia seperti oksigen terlarut, disolved oksigen atau DO, dan kebutuhan oksigen biologis, biological oxygen demand atau BOD. 1. Oksigen terlarut. Disolved oksigen atau DO dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernafasan, proses metabolisme, atau pertukaran zat, yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. 2. Oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. 3. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi oksigen dari udara tergantung dari beberapa faktor seperti kekeruhan air, suhu, salinitas, pergerakan massa air dan udara seperti arus, gelombang, dan pasang surut. Standar baku mutu DO. Kandungan oksigen terlarut DO minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun atau toksik. Kandungan oksigen tersebut minimum ini sudah cukup mendukung kehidupan organisme. Idealnya kandungan oksigen terlarut tidak boleh kurang dari 1,7 ppm selama waktu 8 jam dengan sedikitnya pada tingkat kejenuhan sebesar 70%. KLH menetapkan bahwa kandungan oksigen terlarut ada 5 ppm untuk kepentingan wisata bahari dan biota laut. Peranan DO. 1. Sebagai indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. 2. Untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dengan hasil akhirnya adalah nutrien yang pada akhirnya dapat memberikan kesuburan perairan. 3. Untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami maupun secara perlakuan aerobik yang ditujukan untuk memurnikan air buangan industri dan rumah tangga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, itu dia adalah presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.